Selamat sore, balik lagi di channel Leteng Katros. Di episode kali ini seperti janji gue di video kemarin ya, bahwa gue akan nge-review salah satu motor dari basic Benelli Patagonian Eagle 250cc yang dibikin mirip seperti punya gue alias Benny. Apa kabar kalian semua? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Karena seperti yang kita tahu belakangan ini, COVID-19 sudah menjadi pandemik. Gue kalau pakai masker gini jadi ingat sama akun TikTok yang cewek pakai masker gitu. Intinya seperti yang tadi gue bilang, kalau di episode ini gue mau ngebahas motor Benelli ya. Tapi sebenarnya di custom kit ini sekarang gue lagi custom kit. Di custom kit kalau ngomongin Benelli, sebenarnya kita ada dua motor yang satu motor udah jadi, satu motor lagi on progress. Seperti apa motornya? Sebelum kita lihat yang Benelli versi Benny, kita lihat dulu ke dalam. Ya, motor Benelli pertama ini dari custom kit. Kita lagi pasang bobber kit sesuai request pesanan customernya. Ya, ini kondisinya sekarang si Bayu lagi setup tangki. Terus untuk bagian roda-rodanya ini kita udah ganti semua. Velg yang aslinya palang kita ganti jari-jari. Ban belakang ring 16, ban depan ring 18. Terus motor yang kedua Benelli juga, basicnya dari Patagonian Eagle, yaitu motor punya Tekiro. Nah, sebenarnya kalau motor Tekiro ini udah lama ya jadinya, cuman emang belum sempat kita videoin, dan ini lagi balik lagi ke sini karena kita mau produksi untuk bikin videonya. Ya, itu dia dua buah motor Benelli Patagonian Eagle 250cc. Yang satu lagi on progress dan satu lagi udah jadi. Sekarang balik lagi kita ngebahas motor Benelli yang konsepnya diambil dari motor Benny. Bagian pertama ketika motor ini datang terus kita garap itu adalah bagian kaki-kakinya, cuy. Secara keseluruhan, proses pengerjaan motor yang konsepnya sengaja dibikin mirip sama Benny ini memakan waktu 2 bulan. Oh iya, di sini kalau ada yang belum tahu Benny, jadi Benny itu adalah motor pribadi gua yang udah gua custom dari basic motor yang sama juga, yakni Benelli Patagonian Eagle 250cc. Buat yang belum nonton saat gua ngebangun Benny, gua kasih linknya di deskripsi ya. Konsep di motor ini sama banget seperti si Benny ya. Untuk ukurannya sendiri, yang depan ini ukurannya 400 ring 18, sedangkan yang belakang itu 500 ring 16. Kalau untuk bagian velgnya sendiri, aslinya kan motor ini pakai velg bawaannya itu velg model palang, cuy. Dan menurut gua velg palangnya itu nggak keren banget gitu kan. Kelihatan kayak Taiwan banget gitu. Nah, ini kita ganti dengan model jari-jari. Untuk tromol sendiri kita adopsi dari tromol punya Scorpio, pun berikut dengan cakram-cakramnya. Dan untuk velgnya sendiri kita pakai yang depan ini pakai merek TK, ukurannya yang depan itu ring 18, lebarnya 250, sedangkan yang belakang itu lebarnya 3 inch ring 16. Sedangkan untuk urusan suspensi di motor ini, suspensi depan nih kita masih pakai bawaan aslinya, tapi kita tambahin nih karet pelindung as shock breaker depan. Nah, sedangkan untuk shock breaker yang belakang, ini kita udah ganti dengan produk aftermarket. Dia ukurannya sedikit lebih tinggi daripada shock asli bawaannya si Benelli Patagonian Eagle. Dan kelebihan lainnya dari shock breaker ini dibandingin bawaan standarnya adalah bisa disetel tingkat keempukannya. Kalau yang bawaan si Benelli kan nggak bisa cuy, cuma satu ukuran. Jadi kalau misalnya keempukan, ya nggak bisa dikerasin gitu loh. Kalau kita ngomongin sasis di motor ini sama halnya seperti motor di Benny juga ya. Kalau bawaan sasis motor ini tuh nggak ada sedikit pun yang kita rombak atau kita potong.
Karena emang dari konsep si Benny sendiri gue pengen gimana caranya bikin motor Benelli ini kelihatan keren tanpa harus potong sasis. Ya kalaupun harus ada yang dirombak, sifatnya tuh hanya ngebor bagian sasis untuk bikin bracket dudukan baru. Tapi untuk yang sampai potong sasis, merombak konstruksi sasis tuh sama sekali nggak kita lakukan. Spesifik kita ngomongin bagian tangki. Kalau untuk bagian tangki ini kita buat dari nol. Untuk bahannya sendiri ini kita pakai bahan plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Untuk ukurannya, tangki ini jelas kita bikin lebih kecil dibandingin bawaan standarnya. Karena kalau bawaan standar itu kan bisa nampung kalau nggak salah ya, itu sekitar 14 literan kalau gua nggak salah. Nah yang ini kurang dari 10 liter. Lebih kecil memang kapasitas penampungan bahan bakarnya, tapi dengan konsumsi bahan bakar si standar Benelli ini yang nggak terlalu boros ya menurut gue. Jadi buat pemakaian dalam kota menurut gue masih aman sih. Harus gue akuin ya, kalau kita ngomongin Benny, salah satu daya tariknya itu ada di bagian cover belakangnya nih cuy, alias buntut Hornet lah gitu kan. Kemarin kita bikin buntut Hornetnya ini menggunakan bahan plat juga, bisa dibilang bahannya itu sama ya dengan bagian tangki, yaitu plat galvanis ketebalan 1,2 mm. Untuk beberapa bagian detail di motor ini gue bikin nggak sama banget sama punya Benny. Yang pertama itu ada di bagian bracket si covernya itu sendiri. Kalau di punya Benny itu kan bentuk bracketnya itu simple banget kan. Untuk di motor ini kita bikin pakai plat yang lebih tebal, 5 mm tebalnya, jadi biar kelihatan lebih keker gitu ya. Dan bentuknya juga di motor ini kita gedein sedikit kalau dibandingin punya Benny, jadi biar ada nambah aksennya juga gitu kan, nggak kelihatan simple banget. Yang kedua, bedanya si cover ini dengan punya Benny adalah bagian di lampu belakangnya cuy. Lampu belakangnya ini gua bikin ngumpet di bagian bawah si covernya, dan untuk lampunya ini kita pakai lampu LED. Dia bentuknya simple dan gue lebih suka yang ngumpet gini dibandingin punya Benny. Kalau punya Benny itu kan lampunya ada di bagian bracket plat nomor samping gitu kan. Kalau ini kayaknya lebih built-in aja gitu, lebih niat gitu bikinnya. Untuk bagian busa joknya sendiri, bagian kulit luarnya ini gue pakai dari bahan MBTEC Carrera, karena MBTEC Carrera tuh menurut gue teksturnya paling aman dan menurut gue bahannya cukup tebal dibandingin bahan-bahan kulit sintetis lainnya. Jadi kalau dibentuk tuh masih enak banget gitu kan. Ada satu bagian lagi yang gue bikin beda sama si Benny, yaitu bagian cover samping. Cover sampingnya itu kalau Benny kan masih pakai bawaan aslinya. Nah ini kita udah bikin baru lagi pakai plat galvanis. Dibandingin sama cover bawaan aslinya, cover samping custom ini dia bentuknya lebih ramping cuy. Gua sendiri ngerasain kalau misalnya masih mengandalkan cover samping bawaan pabriknya, itu sering mengganggu bagian selangkangan cuy, jadi kayak agak keganjel gitu, karena bodi samping standarnya itu posisinya udah bentuknya kotak dan lebar. Nah yang sekarang ini kita udah bikin baru lagi, bentuknya lebih ramping seperti yang tadi gua bilang, dan jujur sih ya nanti bakal gua ganti juga bodi sampingnya Benny jadi model seperti ini yang lebih ramping. Sedangkan untuk bagian detail lainnya, misalnya ini kayak stang jepit, ini kayak punya Benny juga ya, pakai stang jepit model clip on gitu kan, dia adanya agak rendah gitu posisinya. Cuma ini kita ganti yang posisinya agak tinggian sedikit dibanding punya Benny karena mempertimbangkan kenyamanan saat riding. Kalau gua tuh posisinya agak, stang jepit gua tuh agak nunduk gitu cuy. Karena ya menurut gue itu masih cukup oke gitu kan, masih cukup nyaman. Tapi kalau ini gua pilihin yang agak tinggi, segitiga. Ini segitiganya gue senang banget sih bawaan si Benelli-nya karena dia udah ada lampunya gitu loh di sini tuh. Udah ada lampu netral sama lampu dimnya. Untuk grip gasnya sendiri ini pakai yang mirip banget sama punya Benny juga. Dia warnanya hitam, cuman hitamnya itu hitam kayak transparan gitu ya, di dalamnya ada glitter-glitter gitu. Ini dari MGO, lumayan nih harganya sekitar 300 ribuan untuk grip gas doang. Cuman ya emang keren banget sih. Gue suka banget sama grip gasnya. Terus ke bawah sedikit, ini spion coy. Spionnya kita taruh di bagian bawah as shock breaker depan. Karena kalau di atas tuh kan kayaknya mengganggu penampilan ya. Jadi kita umpetin taruh di bawah. Aslinya bukan kayak gini, tapi ini kita custom dari yang tadinya spion bar N ada di sini, di pojokan sini.
kita tambahin bracket dan lain-lain, jadi kita rakit lagi dan kita taruh di bagian asok breaker itu. Keren sih, apalagi spionnya ada 2, kanan dan sebelah kiri. Yoyoy. Lalu untuk urusan lampu atau lampu depan ini ya, lampu headlamp, ini kita pakai lampu aftermarket dengan ukuran kurang dari 575 inch. Ini kalau nggak salah cuman inch deh. Jadi lebih kecil dari lampu-lampu aftermarket yang biasanya kita sering pakai. Karena memang gue pengen motor ini tuh kelihatan simple banget, old schoolnya masih dapat gitu kan, retronya masih dapat. Bagian lainnya yang gue ganti itu ada di footstep cuy. Ini footstep bawaan aslinya itu kan dia modelnya karet gitu kan. Nah yang ini kita ganti pakai punya produk aftermarket, dia bentuknya warna hitam, jadi simple, bentuknya cuman kayak as gitu aja. Cuman ada aksen karetnya dan ada aksen kasarnya, ini tekstur kasarnya. Nah cuy, kalau ngomongin sitting posture, dengan tinggi badan gue yang 155 cm di motor bobber kayak gini, aman banget sih cuy. Masalah kaki napak udah pasti napak cuy, karena dari frame-nya aja udah drop seat kan. Jadi otomatis motor ini untuk posisi duduknya nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Apalagi si Benelli ini juga punya dimensi yang dibilang gede enggak, tapi dibilang kecil kayak W175 juga enggak. Bagian terakhir, nggak lengkap rasanya kalau kita ngomongin si Benelli Patagonian Eagle 250 ini kalau nggak ngebahas atau nggak ngedengerin suara knalpotnya cuy. Untuk selinsarnya kita udah nggak pakai lagi dan sekarang ini udah full hanya bagian pipa aja. Terus di bagian depannya sendiri untuk pipanya itu kita pasangin wrap knalpot. Nggak usah lama-lama lagi, mendingan sekarang langsung aja kita dengerin suaranya motor ini. Yuk. Oh ya cuy, karena nih sekarang lagi ramai COVID-19, jadi gue menghimbau kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Oke cuy, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Seperti biasa, gue Ateng cabut, peace.